Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Laili Hikmawanti, kelas PAI 6B absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai artikel saya, di mana merupakan tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, di mana tugas artikel saya beri judul dengan COVID-19, Manusia dan Lingkungan. Saya telah mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama adalah Pak Kiai, yang kedua Pak Kadus, dan yang ketiga adalah Pak Guru. Ini adalah tugas individu, di mana setiap mahasiswa wajib untuk mewawancarai dan melakukan pengamatan atau observasi kepada lingkungan sekitar mereka, di mana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak dosen ajukan kepada kami. Oke, baiklah, mari kita simak videonya berikut ini. Baik, kita mulai pembahasan artikel saya, mulai dari judulnya. Judul yang saya ambil adalah COVID-19, Manusia dan Lingkungan. Langsung saja ya. Siapa sih yang tidak tahu apa itu COVID-19? Siapa yang nggak tahu? Pastinya udah pada tahu ya. COVID-19 adalah nama lain dari coronavirus atau biasa disebut dengan virus corona. Virus corona adalah virus yang berasal dari Wuhan, di mana Wuhan bertempat di negara Cina. Adanya virus ini dikarenakan pola makan makanan yang tidak sehat di sana. Di sana juga banyak binatang menjijikkan yang belum dimasak, di mana menjadi makanan yang biasa disantap oleh masyarakat Wuhan. Di sana juga ada pasar yang menyediakan segala jenis binatang yang boleh dimakan. Padahal dalam Islam, binatang itu haram untuk dimakan. Binatang itu misalnya daging babi dan daging anjing. Di Wuhan juga ada sebuah restoran yang menyediakan katak setengah hidup yang dimakan dengan saus serta sup kelelawar yang sangat disukai oleh warga masyarakat di sana. Jadi menurut saya, pernyataan yang telah tadi saya sampaikan merupakan alasan kenapa Wuhan bisa menjadi tempat pertama di mana virus corona itu berasal, ya. Jadi Wuhan itu di sana banyak makanan yang masih mentah yang dimakan, di mana makanan itu sebetulnya menjijikan dan tidak layak untuk disajikan di sebuah restoran, ya. Patut untuk kita perhatikan dan sebisa mungkin jangan kita tiru, ya. Oke. Menurut saya, judul yang saya angkat dapat kita kupas lebih dalam dengan berbagai pertanyaan yang cukup familiar. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada 3 narasumber, yaitu Pak Kadus, Pak Kiai, dan Pak Guru. Pertanyaan itu bersumber dari Pak dosen yang sudah di-share di grup WA. Oke. Yang pertama adalah, apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya COVID-19? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar mereka? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Dan pertanyaan yang terakhir atau yang keempat adalah, apa upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Oke, itulah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada ketiga narasumber saya tadi, ya. Oke, adapun tujuan dari pertanyaan di atas yaitu yang ke-1, membuat lingkungan dan alam yang ada di sekitar kita masih mau menyediakan kebutuhan hidup kita. Yang kedua, menyadarkan manusia betapa pentingnya peranan lingkungan dan alam sekitar kita bagi kelangsungan hidup kita. Yang ketiga, membuat hijau bumi kita agar makhluk hidupnya hidup dengan tenteram. Yang keempat, menyuarakan dan kampanye menyadarkan masyarakat kita. Dan yang kelima adalah berkontribusi tanggung jawab sebagai akademisi. Oke, baiklah, itulah pertanyaan dan tujuan dari kegiatan ini, ya.
Untuk mengupas pertanyaan di atas, maka saya melakukan pengamatan atau observasi terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal saya dan wawancara dengan Pak Kadus, Pak Kiai, dan Pak Guru. Adapun jawaban dari mereka akan saya kupas lebih dalam di video yang selanjutnya. Oke, adapun jawaban dari Pak Kadus Dwi Narmo selaku Kadus Ragayudan, Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut. Wawancara ini saya lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah hari pertama saya mewawancari Pak Kadus, yang kedua mewawancari Pak Kiai, dan yang ketiga adalah mewawancarai Pak Guru. Oke. Ini adalah jawabannya ya. Saya singkat saja ya. Adanya wabah COVID-19 yang melanda bumi kita tentunya sangat mempengaruhi kehidupan umat muslim di dunia. Tentunya kebebasan dalam menjalankan ibadah sangat terganggu, di mana umat muslim harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk menjaga kelangsungan hidup umat di bumi ini. Itu adalah jawaban pertanyaan yang pertama dari Pak Kadus ya. Untuk jawaban nomor 2 pertanyaannya, di mana pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar? Jawabannya adalah karena kesadaran manusia tentang kelestarian lingkungan sangatlah kurang, sehingga lupa bahwa bumi alam seisinya merupakan ciptaan Tuhan yang seharusnya kita rawat sehingga bisa diwariskan ke anak cucu kita. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Jawaban dari Pak Kadus adalah tentunya dengan edukasi kepada masyarakat yang harus kita tanamkan mulai seusia dini sehingga tertanam di jiwa manusia pentingnya menjaga lingkungan. Apa sih upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Nah, jawaban Pak Kadus juga bagus nih. Kita harus bijak dalam pemanfaatan alam sehingga kelestarian bisa terus terjaga. Misal di bidang pertanian, kita harus lebih ramah lingkungan, utamanya dalam penggunaan obat-obatan kimia, misalnya pestisida. Ya, benar. Selanjutnya, jawaban dari Pak Kiai Marsid selaku pengasuh RTG Baitul Huda Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena pengetahuan setiap orang tidak sama dan berbeda-beda. Kalau orang yang paham dan menyadari pastinya bisa selaras. Tapi kalau tidak, ya tentunya kebingungan juga ya. Yang utama adalah nilai keimanan dan ketakwaan setiap orang muslim itu tidak sama. Oke. Adapun pertanyaan yang kedua, penyebab manusia merusak lingkungan alam sekitar itu apa sih? Nah, jawabannya adalah penyebabnya ia tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, kalau punya pastinya nggak akan merusak lingkungan alam sekitar mereka. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Jawabannya adalah cara mengurangi, yaitu dengan adanya bimbingan dan arahan agar manusia senantiasa tidak berbuat kejahatan terhadap lingkungannya. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam tetap terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Jawaban dari Pak Kiai adalah upayanya yaitu adanya upaya menjaga dan melestarikan alam. Jadi itu kedua jawaban dari Pak Kadus dan Pak Kiai. Oke. Lalu jawaban dari Pak Masruri Sarjana Agama selaku guru di MI Madurno Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan dengan adanya COVID-19? Tentu saja ada dua kemungkinan ya. Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas, alam menyediakan obat bagi pasien COVID-19. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan? Penyebabnya adalah
Yang jelas, rasa acuh tak acuh dan tidak sayang pada lingkungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengurangi kejahatan manusia terhadap lingkungan? Jawabannya adalah adanya upaya sosialisasi dan pengarahan ke arah yang lebih baik. Bisa dilakukan secara mandiri atau individu maupun dengan kelompok. Biasanya kalau kelompok itu diarahkan secara bersama-sama oleh kepala desa melalui kegiatan yang biasanya disebut dengan sosialisasi di balai desa, seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa sih upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan dan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Upayanya yaitu adanya upaya merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dari ketiga jawaban narasumber dapat diambil beberapa poin penting bahwasannya jawaban yang mirip dan pandangan yang beragam dari perspektif yang berbeda, yaitu Kadus, Kiai, dan Guru. Namun, ketiganya sama-sama berpesan, mari kita jaga alam lingkungan sekitar kita agar tetap lestari. Demikianlah artikel opini yang saya buat kemarin, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.